saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK, pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada hari ini Senin 6 Januari 2025. Jadi memang benar ketika surat panggilan KPK itu datang, Mas Hasto itu sudah memiliki beberapa agenda acara terkait persiapan hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari ini, Mbak. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur, ya kan? Karena parno sekarang dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah, terus saya itu kan problem hukumnya sudah. Segala proses hukum akan selalu diikuti dan akan mengikuti prosedur, Mbak. Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Ibu Mega sendiri bagaimana? Kan waktu itu beberapa waktu yang lalu gitu ya, Bu Mega sempat mengatakan akan turun tangan lah ketika Mas Hasto ini ditersangkakan dan segala macam lah. Nah ini ditangkap begitu. Nah bagaimana sekarang? Nah itu pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri kan terkait memang yang sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai ketua umum yang tidak akan membiarkan ya sekjennya yaitu Mas Hasto menghadapi hukum ini kan sendirian. Novel kalau tidak salah menyatakan mantan penyidik KPK sebenarnya sejak 2020-2021 ada rekomendasi supaya Pak Hasto saat itu sudah mulai ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan pimpinan KPK saat itu kan menolak dan kemudian tidak menindaklanjuti. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini tuh cuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Itu kan mengindikasikan sebenarnya bahwa satu hal, begitu banyak sebenarnya elit-elit di negara kita ini punya persoalan hukum, dia tinggal nunggu waktu nih. Apakah dia memiliki hubungan baik nih dengan kekuasaan? Apakah dia punya hubungan baik dengan penegak-penegak hukum? Kan ngeri betul negara kita kalau begini prosesnya. Jangan lupa bahwa ketua KPK yang sekarang itu adalah orang yang dipilih, yang ditentukan oleh Jokowi. Jadi seakan-akan tugas pertama dari ketua KPK kok mentersangkakan orang atau sekjen yang memecat Jokowi. Seakan-akan kami melihatnya juga seperti itu, Mbak. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis. Jadi praktis setelah hubungan itulah kemudian memang hubungan Jokowi dan Hasto dan PDIP memang bisa dipastikan sudah tidak akur dan tidak bisa disambung lagi. Lalu publik bertanya-tanya apakah persoalan politik ini juga akan merambat kepada persoalan hukum. Setahu saya tidak mungkin lembaga sekelas KPK itu tidak punya alat bukti yang sahih, yang tidak valid untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Kali ini saya ada berita yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama. Diketahui Pak Hasto mangkir dari panggilan KPK ya, dikarenakan katanya ada HUT PDIP pada tanggal 10 Januari 2025. Nah, yang menarik di sini adalah Pak Hasto akan benar-benar dieksekusi ya pada pemerintahan yang sekarang. Karena pada pemerintahan yang dulu, kata salah satu netizen mengatakan ada kedekatan khusus antara Firly Bahuri dan juga Bu Megawati, sehingga kasus Pak Hasto yang dulu akan diungkap dikesampingkan begitu saja. Ini menurut pandangan netizen ya. Nah, semakin panas ya kasus dari Pak Hasto ini. Penargetan Pak Hasto menurut PDIP adalah kriminalisasi karena PDIP telah memecat Pak Jokowi.
menurut PDIP, Pak Jokowi balas dendam dengan memerintahkan KPK yang sekarang, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi. Menurut Adi Prayitno, KPK tidak akan menindaklanjuti kasus Pak Hasto ya, kalau tanpa ada bukti yang kuat. Ini diungkapkan saat wawancara di salah satu stasiun TV ya. Nah, di sini Adi Prayitno juga membantah narasi-narasi sesat yang dilontarkan oleh PDIP. Adi Prayitno mengungkapkan di sini panjang lebar ya. Tanpa lama basa-basi ya, mari kita simak bersama. Anda melihat memang ada kaitannya penetapan tersangka Hasto karena memang berdekatan sekali ketika PDI Perjuangan memecat Jokowi dan juga keluarga. Ya, bagi saya secara prinsip bahwa ketegangan antara Hasto PDIP dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dibantah. Itu kan terjadi memang jelang akhir-akhir masa kekuasaan politik Jokowi, ketika Jokowi itu menyatakan sikap politiknya yang berbeda ya dengan PDIP di Pilpres 2024 saat itu. Jadi praktis setelah hubungan itulah kemudian memang hubungan Jokowi dan Hasto dan PDIP memang bisa dipastikan sudah tidak akur dan tidak bisa disambung lagi. Nah, itu yang kemudian menebalkan kenapa misalnya kita lihat satu persatu elit-elit PDIP itu kan mengkritik segala hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu publik bertanya-tanya apakah persoalan politik ini juga akan merambat kepada persoalan hukum. Setahu saya tidak mungkin lembaga sekelas KPK itu tidak punya alat bukti yang sahih, yang tidak valid untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Artinya apa? Kalau kita mau hitung satu persatu argumen-argumen dari KPK, bahkan Novel kalau tidak salah menyatakan mantan penyidik KPK sebenarnya sejak 2020-2021 ada rekomendasi supaya Pak Hasto saat itu sudah mulai ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan pimpinan KPK saat itu kan menolak dan kemudian tidak menindaklanjuti. Itu artinya persoalan di KPK ini kan soal madhab politik ternyata. Mungkin ada indikasi-indikasi Hasto itu terlibat dalam persoalan hukum, tapi karena hubungan politiknya saat itu dengan kekuasaan dekat, kira-kira begitu, masih tidak ada hubungan yang retak antara Jokowi dan PDIP. Jadi persoalan Pak Hasto itu dianggap tidak ada persoalan apapun. Nah, ketika KPK ini wajahnya baru, ketika KPK itu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kekuasaan yang lama dan PDIP berada di luar kekuasaan, itu yang kemudian dikait-kaitkan bahwa hubungan politik ada kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Kalau ini yang terjadi di belakang panggung, Adisti, itu kan mengindikasikan sebenarnya bahwa satu hal, begitu banyak sebenarnya elit-elit di negara kita ini punya persoalan hukum, dia tinggal nunggu waktu nih. Apakah dia memiliki hubungan baik nih dengan kekuasaan? Apakah dia punya hubungan baik dengan penegak-penegak hukum? Kan ngeri betul negara kita kalau begini prosesnya. Tapi satu hal bagi saya, kalaupun toh ini menjadi trigger bagaimana supremasi hukum kita ditegakkan ke depan, termasuk KPK, ini tentu akan menjadi kabar yang baik. Tapi kan Hasto ini sudah selesai bagi saya. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dramanya mestinya sudah harus diakhiri. Kan ini sudah fakta-faktanya kan tinggal diungkap. Nanti mungkin ada bantahan-bantahan dari kubunya Pak Hasto. KPK juga akan menyampaikan fakta-fakta hukum seperti apa. Nah, orang sekarang nantang apa nih yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK. Kalau sekelas sekjen partai aja bisa menjadi kado awal tahun 2025, masa persoalan-persoalan yang triliunan yang selama ini mangkrak, ini tidak bisa tuntas. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang. Apalagi mau dikembang-kembangkan, orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau ditahan atau mau pra-peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa, kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah, itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Pak Hasto ini sudah selesai. Tinggal teman-teman PDIP, tim hukumnya itu cari jalan keadilan, pra-peradilan. Kemudian KPK akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan bukti yang dikembangkan. Itulah yang saya kira dramanya sudah selesai mestinya. Dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Bagi saya di situ konteks.